Apalagi ini kan dikonsumsi oleh media, ya kan? Dan dicerna dan terus udah diakui lebih pantas ditonjok katanya Bang Rasman. Nah ya sudahlah, nanti biar polisi yang memproses. Oke, thank you Bang. Itu ya. Oke. Makasih Bang. Oh ya. Akhirnya dilakukan oleh Agus lah itu ke ranking yayasan. Di mana sekarang seperti yang telah kita dan orangnya cerdas, paham betul cara saya ngomong, diperhatiin sama dia kemana arahnya gitu. Oh begini, iya saya juga lihat, oh berarti orangnya begini ya. Dia intinya percayalah sama kita. Saya kira kami dengan Bu Ade, Bu Eli ya siap, nggak ada masalah. Tapi dari anak-anak abang itu nggak ada yang membeda-bedakan, nggak membeda-bedakan sama anak-anak abang lainnya atau gimana? Sekarang gini, kalau di Jakarta, Khalif itu dia butuh kakak. Ada Loli jadi akrab gitu. Kalau di Medan ada yang seumuran dia. Nah, yang Eca yang masuk kedokteran lagi, itu seumur. Nah, mereka udah nelpon, bawa sini aja ya gitu. Dan saya punya niat, karena dia tidak lulus SMA, karena berhenti dari UK kan. Nanti kita akan ikutkan dia pakai C supaya dia selesai. Gitu. Bang, sudah disiapkan nanti kalau supamanya akhirnya Loli disahkan oleh pengadilan menjadi anak asuh. Iya. Mungkin disiapkan kamarnya sudah, tempatnya sudah, kamar tidurnya ya, bergabungnya, sosialisasinya ya, dan tempat bagaimana ya, nanti kita akan buat dia healing ya secara berkala, dan waktu ini hanya 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu kita akan lihat. Nah, saya percaya anak ini setelah selesai 4 bulan pun masih tetap akan banyak komunikasi dengan saya. Ya saya pikir, saya udah bilang ya saya anggap aja dia bagian dari anak kandung saya, ya anak ke-9 lah kira-kira begitu. Bang, satu pertanyaan. Loli di mata seperti apa? Di mata saya anaknya cerdas. Dan anak ini memang nggak ada nutup-nutup. Nah itu, jadi kalau dia merasa ada sesuatu, bukan polos, dia cerdas ya. Tapi kalau dia merasa memang dia tertekan, dia ngomong. Kalau dia merasa nggak nyaman, dia ngomong. Dia merasa nggak puas, dia ngomong. Begitu juga dengan puas. Bayangin ya, dia berani cerita bagaimana dia di awal tidak perawan lagi, itu dilakukan oleh siapa. Dia ngomong ke saya. Dia ngomong, itu anak si itu om. Terus dengan Fadel begini-begini, dia ceritain nggak ada hubungan sama sekali, hubungan badan. Di UK dia dengan siapa aja, dia jelasin anaknya dulu. Dan memang dia stres, badannya ininya keringat gitu ya. Mungkin itu perlu ya diperhatikan. Dan dia bilang saya di rumah takut kalau nggak live itu dipukuli, dikurung, nggak dikasih makan. Ini kan pengakuan dia. Saya mendapat contoh yang tidak baik dari bagaimana ibu saya mendatangkan laki-laki secara bergantian ke rumah, sengaja di ruang tamu, ini macam-macam lah. Jadi saya kira ini dari dia ya, bukan dari saya. Dan itu kalau kalian konfirmasi ke dia ngomong, dan itu dia sampaikan ke KPAI, kepada penyidik, kepada Kanit, kepada Kemen PPA. Terbuka, makanya saya sangat kecewa sekali ke Kementerian PPA. Bang, artinya apa yang diungkapkan Loli itu yang akhirnya membuat proses hukum tidak berjalan dengan lancar ya, artinya. Ya, karena memang sebelum Loli keluar dari safe house, kami udah curiga dan yakin ini nggak akan lanjut. Begitu dia keluar, kan saya bilang case close. Karena keterangan dia udah diperiksa di sini. Dia bilang tidak ada pelecehan, tidak ada aborsi, tidak ada menggugurkan. USG dia yang suruh, dia yang mau kemauan dia suruh saya sampaikan ke media. Itu dia. Kemudian apalagi yang mau dikejar dari Fadel? Bang, tapi abang bagaimana caranya? Dulu, bang, saya udah dapat informasi. Kecilkan Pak Sarmo. Musiknya bang, musik ya. Oke. Bang, tapi abang melihat nggak kalau Loli itu bahwa pemikirannya jauh di atas usianya? Oh iya. Ya, bayangan di luar negeri sudah setahunan dibiarin, dia mandiri kok. Makanya sampai istri saya bilang, ya kalau dia di sini, ya kalau dia misalnya moodnya kurang atau dia agak apa ya buat apa namanya live lain gitu kan. Nah, dan
Ya saya pikir Bu Ade juga udah mulai terjun ke dunia entertain ini sekarang karena banyak yang mewawancarai dan sikap dia terhadap Loli dan juga mendampingi saya selama ini dengan segala macam tantangan. Saya kira itu. Jadi saya sekali lagi, cuma saya sedih loh. Kenapa sedih? Loh, kita kan mau mengadopsi permintaan Loli ya. Kok malah NM bilang katanya ikhlas, tapi katanya nanti jadikan istri kesekian. Jadi kok begitu ngomongnya gitu kan? Kok begitu ngomongnya gitu. Jadi gak usah gitu-gitulah ya kan. Karena saya masih bisa membedakan mana anak, mana bini. Nah, dia yang nggak bisa membedakan mana pacar, mana laki, mana yang sah, mana yang belum sah, mana yang boleh dibawa tidur, mana yang boleh di-up. Dia enggak, saya lihat sikat aja. Saya kira bedanya dengan saya itu ya. Kalau saya bersikap seperti dia, mungkin saya udah dicincang sama istri-istri saya. Bang, abang tadi melihat abang Belum selesai. Belum Ayo, selesai. mau jalan nih. Bang, kalau apakah abang melihat kalau anak-anak terkait ada pertanyaan Bang, kalau Nikita Mirzani itu menyekolahkan ke luar negeri gitu, kalau abang mungkin seperti apa sih Bang? Saya nggak nyekolahkan ke luar negeri lah. Anak saya nggak ada yang ke luar negeri, cuma cukup di universitas negeri. Ya kita bantu sewajarnya, sepantasnya. Nanti kita lihat yang terbaik seperti apa. Bang, terakhir Bang. Silakan. Bang, terakhir Bang, ini Bang, ada komentar dari para tokoh. Para ngomong apa? Kenapa ke kantor polisi bawa bini? Akhirnya kan ada keributan jadi. Karena Loli pengen Itulah ditemenin. susahnya kalau nggak punya bini gitu. Nggak punya bini kan? Bini dia pada kabur semua itu. Di mana bini para? Itulah susahnya. Saya nggak bisa bayangkan ya. Ada rumah dibagi dua. Yang saya tahu ngasih rumah sama mantan istri. Dia rumah dibagi dua. Satu namanya FA pagarnya, satu lagi ND. Nah, lalu kemudian kalau wawancara saya lihat itu nggak tahu saya di dapur apa di mana itu ya. Kitchen set di belakangnya. Nah, bawalah ke hotel, bawalah ke restoran, bawalah ke kantormu. Kan kau orang kaya, bawa ke kantormu lah wawancara, jangan di situ terus. Nah, kemudian ya saya bawa bini saya, terus saya nggak jemput dia nggak pakai bini, biar dibilang orang saya ada sesuatu sama dia. Inilah parat ini. Kalau kau mau nyampe kan Rasman salah bawa bini, gabung kau sama si Hotman sama Nikita Mirzani, baru tempur kita kan seru. Kalau gentleman agreement tuh begitu, masuk kau ke sana. Apa kau belum malu Farhat? Kemarin LQ tuh sudah bilang dia meninggal bukan karena podcast. Saya sudah diminta oleh Ibu Piruci, sudah saya sampaikan, dan kuasa juga tidak lagi mereka ke Agus begitu ya. Itu yang saya lihat ya. Harusnya malu lah, anak itu nggak berobat. Saya nggak pernah mau bilang, Gus kau datang ke saya, nggak pernah begitu cara saya. Tapi kalau Agus sudah nggak betah, banyak kantor pengacara. Kalau kau yakin kepada orang di luar dia, ada keluar kau. Atau ada paksaan kau harus takuti, aku nggak bisa keluar nih. Bilang sama kita tolong kau. Ini kalau ini berperang terus, kawan tuh yang masuk media, kau buta terus. Itu kalau saya begitu ya, oke? Bang, satu lagi Bang. Bang satu. Itu gitu ya. Saya lihat saya bereaksi langsung. Begitu macam-macam saya bereaksi sini, begitu di rumah sakit Polri saya datang. Itu barulah serius menangani satu kasus. Apalagi Satu lagi saya Bang. Bang, ini kan udah 5 bulan Bang laporan nggak diproses. Kalaupun nggak terbukti kenapa nggak diberhentiin aja? Saya udah minta. Ya Bang, apa tindakan Abang Ya, apa? kami akan bersurat. Surati Mat. Wartawan nanya ini macam mana tentang tidak lanjut laporan ini kita berbicara Padel. Ya, kita akan surati untuk di case close, hentikan karena memang tidak terbukti. Udah. Masalah surat adopsi anak nanti Rahmat akan kerjain. Masalah Dokter Oki udah. Sekarang lagi di pikiran dia semua itu. Nanti baru saya periksa, ya. Tapi untuk Fadel apakah mau ada perlawanan hukum Bang kalau emang nanti SP3 Bang? Nanti saya bilang lagi akan melawan nanti apalagi. Bang, lukanya seperti ada honor. Update Lukanya udah kering. Oh iya itu ya. Garis Bang ya. Dijahit nggak Bang? Nggak dijahit Mana Bang. ada kita sandiwara. Ini bukan luka, ini bukan betadin, tapi ini luka benaran. Orang Kapolsek lihat, Kasareskrim lihat kok makanin. Bang, sempat muntah-muntah itu muntah darah. Bener Bang, muntah Bang. Muntah apa Bang? Muntah biasa. Muntah apa Bang? Muntah. Muntah biasa. Puyang. 5M kenapa Bun? Lu mau saya pukul? Nah, biar lu rasakan. Bang, udah diterima. Bang. Kan 5M. Udah cukup Bang, ya.
Tapi sakit bang. Abang tapi enggak ini masyarakat bilang katanya abang lemah banget gitu maksudnya sampai muta-muta segala macam. Oh begini. Iya, Adalah ceritakan perempuan. dong. Masa perempuan kita ini, saya pernah dipukul oleh ratusan orang waktu saya DPRD, nggak ada apa-apa. Tapi kalau perempuan mukul kita, ya kita kasihlah lembut. Nah, berdarah ya tanggung jawab dia lah kan. Belum saatnya juga kita untuk menunjukkan power kita di situ. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, oke, thank you. Aduh, kalian ini Bang. 5M minta aja sama dia. Masih apa bang? Bunda gimana? Artinya banyak advokat solidaritas mendukung Bang Rasman nih. Kan tadi sudah kita sampaikan, ini masalahnya advokat yang akan operasional pekerjaan yang sangat mulia. Nah, kenapa harus dipukul? Harusnya dia nanya dulu dong. Pertama kepada anaknya, bilang sama anaknya, ada apa nak, lari dari sana. Kemudian baru tanya sama Bang Rasman, Bang terima kasih ya anak saya Bang bawa ke sini, ini tempat yang tepat gitu. Harusnya seperti itu. Gimana bun? Bung melihat yang dilakukan Nikita terhadap Bang Rasman fatal nggak sih kalau dari sisi hukum? Itu sangat fatal. Dia melakukan sangat fatal. Dia melakukan sangat fatal. Dia melakukan yaitu kecuali dia jumpa Bang Rasman di pinggir jalan bawa anaknya. Ini adalah tempat yang tepat. Jadi kalau memang dia menculik, buktikan dulu. Jadi pihak Polres Jakarta Selatan nggak boleh juga menerima laporan dia. Laporan kita ngelapor itu ada diuji juga. Apa buktinya Bang Rasman menculik Nikita Mirzani? Maksudnya Loli ya. Apa buktinya? Kemudian apa buktinya bahwa Bang Rasman berkongko-kongko dengan Loli dan keluarga Bang Rasman dan tim Bang Rasman untuk membawa Loli. Nah, masalah HP nggak ada. Kita nggak tahu itu dari tukang ojek. Tukang ojek bisa menjadi saksi dan akan bersedia jadi saksi. Kasinta sendiri melihatnya seperti apa nih Kasinta? Sampai berlarut-larut ada kasus baru gitu kan? Ini beberapa episode ya yang saya ikutin tentang Loli dan Nikita Mirzani, dan harusnya kan berdamai aja sih antara anak dan ibu, kan keluarga satu darah. Dan juga Bang Rasman itu nggak mungkin menculik. Kalau menculik nggak dibawa ke Polres dong, bawa ke hotel, bawa kemana kan bisa. Pokoknya larinya ke Polres gitu. Dan nggak nyambung banget kalau dibilang menculik. Ada tahu yang menculik kayak gitu. Tapi Bang Rasman sendiri kan dilaporkan terkait pengeroyokan. Nah, gimana menyikapinya? Kalau pengeroyokan sih enggak. Karena di sini ada CCTV juga. Masa di Polres berani mengeroyok? Kan yang berbuat anaknya sendiri sih. Karena menurut pengakuan tim kuasa hukumnya Nikita itu kan Nikita ada luka juga nih, dari Kenapa tidak dibawa visum? Kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak ada. Kenapa nggak bawa juga di visum? Kalau teman-teman kan udah jelas ada luka sedikit. Bun, kalau dari secara hukum yang dilakukan Nikita bisa lolos nggak dari jerat hukum, artinya tindakan yang dilakukan itu? Kecil lah kemungkinan. Kita minta profesionalitas kepada pihak Polres. Ini marwah Polres Jakarta Selatan. Kalau gitu orang berantem masuk Polres, berantem di depan penyidik. Gila enggak? Nah, ini di ruangan begitu kita dikejar maling, dikejar rampok, dikejar orang jahat, lari ke kantor polisi. Nggak ada yang berani masuk pagar sini. Nggak ada. Nah, berarti kalau di sini adalah orang mencari keadilan. Nah, kita berharap Nikita jangan terlalu menonjolkan emosinya, ya. Dan kenapa harus benci dengan Rasman? Rasman kan bekerja sebagai kuasa hukum Padel, ya kan? Nah,
ini seperti tadi kita sampaikan berkali-kali, kalau bisa nih kita move on, kalau enggak perkara ini harus kita minta balik kepada semua pihak yang berwajib. Ini pengacara aja sudah 123 orang mendaftar. Ya. Banyak. Ngapain Bun? Bantu Rasman. Mendaftar, membantu, menyuarakan bahwa ketidakpantasan dan tidak patut untuk melakukan penganiayaan kepada seorang advokat, bukan preman ya, seorang advokat ya, yang berada di kantor Polres Jakarta Selatan, dipukul di sini, nggak ada pengamanan, diam saja. Harusnya bawa ke Bang Rasman, bawa ke Visum. Kita di BAP malam itu juga ditahan malam itu juga, dipertanyakan maksudnya apa arogansi. Dia bawa, kabarnya dia bawa preman 3 mobil. Nah itu kan luar biasa, berarti dia bertikat tidak baik, sudah niat, ada mensrianya, ada perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Tapi yakin dan percaya kebenaran akan datang pada waktunya. Dan kebenaran itu tidak akan pernah tertukar dengan kebusukan, kemunafikan, dan kebiadaban. Oke, makasih Bunda. Suaranya Putri yang tertukar. Bunda ikut kesal juga kayaknya. Dajjal. Marah ya. Dajjal, oh Dajjal. Dajjal. Tasnya Udah lah LV. Dajjal. Tasnya Bun, LV Bun. Hah? Ini ada yang komen tasnya LV. Tasnya. Murah, tas murahan. Ini tas 300. Ini ada yang nanya nih, siapa yang sebelahnya? Ajudan, Ini Aspri atau apa? Ini artis. Dulu pernah juga gabung sama beliau yang banyak Aspri itu, tapi alhamdulillah dia kembali ke jalan yang benar. Iya, benar emang. Ya. Pernah. Ya, Emang jangan disebut. Oke, cukup. Ya, Kak Sinta pernah. Pernah nggak? Pernah jadi Apa Aspri. salah kali, bukan kali? Nah, kita mah jalan sendiri. Ya, Jalan sendiri, Bu. independen. Jadi Enggak dulu. nggak hampir jadi. Masa sih? Nggak suka jadi aspri. Kita jadi pribadi saja. Dulunya hampir. Ya. Kenapa memilih? Kenapa memilih Dajjal. waktu itu? Kenapa memilih waktu itu? Kenapa? Enggak, kita nggak jadi aspri, nggak jadi aspri. Enggak, ya kan hampir. Waktu itu kenapa terpikir dan terlintas? Nggak ditawarin aja. Oh, Tapi ditawarin. kita nggak minat. Oke. Jadi aspri. Ditawarinnya gimana? Ya gitu Kak lah. Sinta, Enggak, gimana? Nanti. Kak Sinta ditawarinnya gimana? Ya, jangan Awalnya? ngomongin. Ini ada komen tasnya bagus atau LV. Tasnya belinya 50.000 di Tanah Abang, di Bangga 2. Katanya hubungannya seperti apa dengan Rasman? Artinya dari awal tuh orang yang paling getol membela Bang Rasman nih, Bunda Neti. Ya terus Ya ini ada yang nanya, apa mungkin alasannya? alasannya Rasman itu sekampung dengan ayah saya. Ayah saya dengan ayahnya Bang Rasman itu tetangga. Sudah itu adik istri Bang Rasman, adik itu ada hubungan saudara. Bunda udah siap. Oke. Bunda kelewat jauh. Ayo, Enggak, mobil Bunda di sana. ayo, Enggak, Bunda